Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hari itu, Tania dan teman-temannya memutuskan untuk berlibur ke sebuah desa terpencil yang jarang dikunjungi orang. Mereka mendengar cerita tentang sebuah tempat yang indah namun misterius. Sebuah desa yang konon katanya dihuni oleh orang-orang yang menjauhkan diri dari dunia luar. Tanpa pikir panjang, mereka menyewa mobil dan berangkat. Tania, yang selalu penasaran dengan hal-hal aneh, merasa tertarik untuk menjelajahi desa tersebut. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka mulai merasa ada yang aneh. Jalanan yang mulanya mulus, tiba-tiba berubah menjadi berbatu dan berkelok tajam. Hujan mulai turun deras, menambah suasana suram di sekitar mereka. Tania mulai merasa tidak nyaman. Namun dia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya di hadapan teman-temannya. Mobil mereka melaju semakin jauh ke dalam hutan, hingga GPS mereka tidak lagi bisa menemukan sinyal. Kayaknya kita sudah salah jalan, deh, ujar Dinda, salah satu temannya, sambil menatap layar ponsel yang menunjukkan tanda silang di peta. Tania mencoba menenangkan teman-temannya. Tenang, kita cuma perlu sedikit lagi. Ini pasti hanya kesalahan sinyal. Namun, saat mereka melaju lebih dalam, suasana semakin mencekam. Hutan semakin rapat dan pohon-pohon tampak lebih gelap. Mereka tidak melihat satupun rumah atau tanda kehidupan lainnya. Semakin lama, jalanan semakin sempit dan terjal. Tiba-tiba, mobil mereka berhenti mendadak. Ada apa? Kenapa mobilnya berhenti? Tanya Rudi, teman yang lain. Tania mencoba menyalakan kembali mesin mobil, namun tidak berhasil. Suasana semakin tegang. Mereka keluar dari mobil, berusaha mencari bantuan. Hujan yang terus turun membuat tanah menjadi licin, dan mereka mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di kejauhan, mereka melihat sebuah cahaya kecil berkelip, seolah memanggil mereka. "Ayo, kita cek cahaya itu," kata Tania dengan suara bergetar. Entah mengapa, ia merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Mereka melangkah menuju cahaya itu, meskipun perasaan tidak enak semakin menguasai diri mereka. Hujan semakin deras, membuat langkah mereka semakin berat. Lampu senter yang mereka bawa hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter di depan mereka, sementara suara hujan dan angin yang menderu terdengar begitu mencekam. Tania merasakan ada sesuatu yang bergerak di balik bayang-bayang pohon. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa. Cahaya yang mereka ikuti semakin dekat, dan akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat, namun cahaya yang mereka lihat berasal dari sebuah lampu minyak yang menyala di dalam rumah. "Rumah siapa ini?" tanya Dinda, suaranya terdengar cemas. "Sepertinya ini rumah kosong," jawab Tania, meskipun hatinya ragu. Ia mendekatkan telinganya ke pintu, mendengar suara-suara yang aneh, seperti bisikan lembut, namun tidak jelas asalnya. "Kenapa kita tidak masuk saja? Mungkin ada orang di dalam yang bisa membantu," kata Rudi, yang mulai kehilangan kesabaran. Tania dan Dinda saling memandang, ragu-ragu. Akhirnya, dengan berat hati, mereka memutuskan untuk masuk. Pintu itu ternyata mudah terbuka, meskipun pintunya tampak tua dan rapuh. Begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin menyelimuti tubuh mereka, lebih dingin dari hujan yang terus mengguyur luar rumah. Ruangan itu gelap, kecuali untuk cahaya yang lemah dari lampu minyak. Bau kayu yang lembab dan musti memenuhi udara, seakan rumah ini sudah lama tidak dihuni. "Siapa di sini?" Tania memanggil. Suaranya bergema di dalam ruangan yang sunyi. Namun, tidak ada jawaban. Mereka melangkah lebih dalam, mengamati setiap sudut ruangan yang penuh debu dan cobaan waktu. Di salah satu sudut, mereka melihat sebuah meja kayu tua dengan sebuah buku terbuka di atasnya. Buku itu terlihat sangat tua. Halaman-halamannya sudah mulai menguning dan robek. Tanpa sengaja, Dinda menyentuh buku tersebut, dan suara keras seakan keluar dari dalam buku itu, seperti suara yang memanggil. Seketika, angin yang sangat kencang menerpa mereka, membuat pintu belakang rumah itu terbuka dengan sendirinya.
Lampu minyak yang semula menyala padam dalam sekejap. Kegelapan menyelimuti mereka, dan suara bisikan yang tadi terdengar semakin jelas, kini seperti datang dari segala penjuru. Tania merasakan tubuhnya seperti dibekukan oleh sesuatu yang tak tampak. Saat itu, mereka mendengar langkah kaki berat dari belakang mereka. Ada seseorang, atau sesuatu, yang mendekat. Mereka berbalik serentak, namun yang mereka temui hanya kegelapan. Siapa itu? Tania berteriak dengan suara gemetar. Di dalam kegelapan, hanya ada bisikan yang terus menggelora, semakin dekat. Kegelapan semakin pekat, dan Tania merasakan jantungnya berdegup kencang. Suara bisikan itu semakin jelas, seperti ada ratusan orang yang berbisik di telinganya. Namun tidak ada sosok yang tampak di hadapan mereka. Dinda menggenggam erat tangan Tania. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Rudy, yang biasanya tenang, terlihat panik. "Kita harus keluar dari sini," kata Rudy dengan suara tercekat, berusaha tetap berpikir jernih. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, pintu yang tadi terbuka dengan sendirinya kini tertutup rapat. Mereka mencoba mendorong pintu itu, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka di dalam. Keempat temannya kini terjebak dalam rumah itu, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, dari arah tangga yang terletak di sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki yang berat. Suara itu semakin mendekat. Tania memalingkan wajahnya ke arah tangga, dan untuk sekejap, ia melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di atas anak tangga. Seperti sesuatu yang sangat besar dan tidak manusiawi, melangkah dengan pelan, tetapi pasti. "Apa itu?" tanya Dinda dengan suara bergetar. Sebelum Tania bisa menjawab, sosok itu muncul di atas tangga, sebuah bentuk yang tidak jelas, tubuhnya tinggi dan ramping, dengan kulit pucat yang hampir transparan. Matanya yang hitam pekat menatap mereka, kosong dan tanpa ekspresi. Namun, yang paling menakutkan adalah senyum lebar yang terukir di wajahnya, seolah-olah senyum itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Sosok itu mulai turun dari tangga, langkahnya ringan namun penuh ancaman. Suasana di dalam rumah semakin dingin, dan Tania merasakan hawa berat yang mulai menyelimuti tubuhnya. Dinda mendorong Tania, berusaha untuk lari menuju pintu belakang yang terbuka, tetapi langkahnya terhenti begitu melihat sosok itu semakin mendekat. "Apa yang kamu inginkan?" Tania berteriak, suaranya bergetar ketakutan. Senyum di wajah sosok itu semakin melebar, dan ia membuka mulutnya, mengeluarkan suara serak yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Kalian sudah datang ke tempat yang salah. Tidak ada yang bisa keluar dari sini," kata sosok itu dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Mereka mundur dengan cepat, namun tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hujan di luar terdengar semakin keras, dan angin berhembus seperti merobek keheningan malam. Saat Tania berusaha untuk melawan rasa takutnya dan mencari jalan keluar, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Di setiap sudut rumah, bayangan-bayangan mulai muncul, semakin banyak, semakin jelas. Mereka semua tampak seperti manusia, namun tidak sepenuhnya manusia. Wajah mereka terdistorsi, penuh dengan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Tania merasa tubuhnya semakin lemah, matanya terasa berat, dan dunia di sekitarnya mulai berputar. "Tidak, kami harus keluar," teriaknya dengan suara putus asa, namun tidak ada yang mendengarnya. Segalanya berubah menjadi kabut hitam pekat, dan suara bisikan itu semakin mendalam, merasuk ke dalam pikirannya. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan di belakangnya, bayangan-bayangan itu mengikuti, bergerak menuju mereka seperti gelombang yang tak terhindarkan. "Kalian tidak bisa lari," bisik sosok itu, dan dalam sekejap, seluruh dunia Tania menjadi gelap. Tania terbangun dalam gelap, tubuhnya terasa kaku dan lelah, seolah-olah dia baru saja melalui perjalanan yang sangat panjang. Namun, sesuatu yang aneh terasa di udara. Tidak ada suara hujan, tidak ada angin, hanya keheningan yang mendalam. Perlahan, dia membuka matanya dan melihat ke sekeliling. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan pekat yang menekan. Tidak ada tanda-tanda rumah atau teman-temannya. Di mana mereka? Pikir Tania, tubuhnya gemetar ketakutan. Dia berusaha bangkit,
Namun kakinya terasa begitu berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Lama-kelamaan, Tania mulai menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dari balik kegelapan, ada suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Sosok itu muncul lagi, yang sama, tinggi dan ramping, dengan kulit pucat yang hampir transparan. Senyum itu kembali menghiasi wajahnya, senyum yang tidak manusiawi. "Kalian semua sudah terperangkap," kata sosok itu dengan suara yang lebih dalam dan serak. "Ini bukan dunia kalian. Ini tempat di antara dunia. Kalian telah melanggar batas." Tania tidak bisa berkata-kata. Perasaan takut dan bingung merasukinya. "Apa yang kalian inginkan dari kami?" tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menghimpit. Senyuman sosok itu melebar semakin lebar, hingga wajahnya nyaris terlihat robek. "Kalian adalah bagian dari permainan kami sekarang. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Tidak ada jalan kembali," jawabnya dengan nada yang datar, seolah-olah semua ini sudah diputuskan jauh sebelumnya. Tania merasa dunia di sekitarnya mulai berputar lagi, dan bayangan-bayangan itu muncul di sekelilingnya. Bayangan-bayangan manusia yang terdistorsi, wajah-wajah yang tak bisa dikenali, bergerak perlahan menghampirinya. Mereka mulai bersiul dan berbisik. Suara mereka menggema di seluruh ruang yang gelap ini. Mata Tania mulai terasa berat. Matanya mulai berkunang-kunang. Sesuatu mulai merasuk ke dalam pikirannya. Sesuatu yang membuatnya semakin lemah dan kehilangan kesadaran. Sebuah suara dalam kepalanya berkata, "Kamu tidak akan pernah keluar. Kamu sudah menjadi bagian dari mereka." Saat pandangannya semakin kabur, Tania mencoba untuk memfokuskan pikirannya. Dia harus keluar. Dia harus menemukan jalan kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berlari, menembus kegelapan yang menyesakkan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya mundur. Tiba-tiba, dia merasakan angin dingin yang tajam menerpa wajahnya. Langit-langit tempat itu mulai retak, dan seberkas cahaya terang muncul di kejauhan, seperti cahaya dari dunia lain. Apakah itu pintu keluar? Ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh tempat ini untuk mempermainkannya? Dengan harapan yang semakin menipis, Tania berlari menuju cahaya itu. Semakin lama semakin dekat, namun langkahnya terasa semakin berat. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya, suara berat yang menggetarkan seluruh tubuhnya. "Kau tidak akan bisa keluar. Kau sudah sesat di sini, selamanya." Tania berlari, meskipun tubuhnya terasa lemah, meskipun pikirannya sudah hampir putus asa. Namun, cahaya itu tetap memanggil, terus menariknya. Dan dalam detik-detik terakhir, sebelum kegelapan itu menyelimutinya sekali lagi, Tania merasa seolah-olah sesuatu menyentuh tangannya, menariknya masuk ke dalam cahaya. Apakah itu akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sebuah kegelapan yang lebih dalam? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.